Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, maaf terlambat karena ada acara yang molor sedikit dari jadwal semula. Malam ini kita akan mengkaji surat An-Naml ayat 70. Surat An-Naml ayat 70. Coba dibaca oleh Mahasantri. Cepat, mainnya main cepat ini. Itu tidak boleh maju. Oh, besok sudah siap. Setelah maghrib langsung sudah siap di situ. Penerjemah sudah siap juga. Jangan sampai gesek sana gesek kiri. Ya. Coba. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Janganlah engkau merasa sedih karena mereka, dan janganlah engkau gelisah terhadap tipu daya mereka. Janganlah engkau merasa sedih karena mereka, dan janganlah engkau gelisah terhadap tipu daya mereka. Ini adalah cara Allah mengobati hati pendakwah yang siang dan malam pendakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah Anda jangan terlalu percaya semua orang akan menerimanya. Ada di antara jamaah masyarakat di mana Anda berdakwah kepada mereka, di antara mereka yang menolak. Penolakannya tidak satu model. Penolakannya tidak satu model. Ada yang menolak kasar, ada yang menolak halus, ada yang membanding-bandingkan Anda sebagai penceramah, sebagai mubaligh, sebagai orang yang menyampaikan kebenaran, sebagai khatib di atas mimbar. Jadi Anda tidak mereka menolak secara halus. Ada yang halus, ada yang kasar. Cara menolak halus, paling tidak dia tidak bergabung dengan YouTube Anda. Untuk zaman sekarang, ada yang malah dia provokasi Anda berdakwah, Anda diprovokasi oleh jamaah Anda sendiri, malah lebih kasar. Ya, contoh, jangankan orang halus dalam berbicara, orang kasar berbicara sendiri dua nilai. Contoh, kita sudah viral dan sudah tahu bagaimana Gus
Gus tanda kutip Miftah ya menghina orang jual es teh. Ya, menurut Miftah itu dia tidak menghina, dia hanya bercanda. Tapi setelah kita dengar jejak rekam jejak dia sering model begitu. Ini kelemahan di penceramah. Penceramah tidak boleh. Ini penceramah yang kasar, yang tidak punya akhlak dan tata krama. Ini tidak punya akhlak, menghina masyarakat. Bukan ulama yang benar. Masyarakat menilainya banyak. Ada yang menilai biasa saja sih orang canda. Satu. Yang kedua, ulama-ulama di Jawa kalau ceramahnya tidak canda, orang nggak senang. Dua. Yang ketiga, ya canda-canda, tapi berlebihan tidak boleh. Empat. Udah tiga atau empat dah? Yang bilang tiga bilang empat pak. Dua-duanya yang mana yang benar? Tiga empat dah. Damai-damai aja dah. Yang keempat, begitu kasar dalam ceramah, apalagi halus juga sama. Orang halus berceramah, dikritik orang, langsung orang lain bilang dasar orang gak punya ilmu. Kok di ceramahnya? Sudah empat. Yang kelima, kalau gak bisa ceramah yang baik, gak usah menghina orang. 6. Ratusan penilaian. Malah yang terakhir yang tidak terbayangkan oleh kita, gara-gara dia menghina orang jual es teh, orang jual es teh yang dulunya mimpi untuk pergi ke Mekah umrah, sudah dibawa oleh Gus Miftah. Ini hikmah. Saya katakan itu bukan hikmah. Kalau hikmah boleh terjadi kepada orang lain. Bagaimana kalau begitu? Saya akan caci maki Bang Udin, kemudian saya daftarkan haji dia. Begitu hikmah. Saya gebukin, saya bunuh anak orang. Saya minta maaf, saya bawa emaknya dengan ayahnya ke Mekah. Itu hikmah. Jadi mau saya katakan bukan Gus Miftah. Saya mau katakan bahwa kita penceramah yang halus saja dikritik orang, apatah lagi yang kasar. Makanya Allah mengobati orang menyampaikan kebenaran, penceramah mubaligh dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahzan. Enggak usah bersedih hati. Alaihim, atas tanggapan negatif dari pengikutmu itu. Wala tahzan alaihim. Wala takum fi dhaiq mimma yamkurun. Dan jangan kamu merasa tertipu di atas tipu daya mereka. Artinya begini, dengan baik-baik. Kita seorang ustadz penceramah yang menyampaikan ceramah di mana-mana, di jalan-jalan dikritik habis-habisan. Dan kritikan itu sah-sah saja. Anda jangan mengharapkan Anda akan didengar 100% oleh jamaah kamu. Tidak, setingkat Nabi saja. Apakah semua rakyat Nabi tidak mencaci Nabi? Kalau Nabi aja dicaci dalam menyampaikan kebenaran, kenapa Anda gelisah kalau orang mencaci Anda? Saya telah merasakan, sudah sangat merasakan
Kadang-kadang pulangnya bukan ke rumah kita pulang. Nggak enak kita pulang ke rumah. Kita transit di SPBU pom bensin, kita istighfar dulu dengan nangis secukupnya. Kita tutup-tutupin. Jangan sampai orang rumah, anak istri, keluarga besar ketahuan. Kita tutup-tutupin. Dan penceramah, maaf, tidak hanya kita, setingkat Nabi Muhammad SAW dihina habis-habisan oleh orang. Jawab dulu jelas. Obatnya apa? Obatnya firman Allah dalam surat An-Naml ayat 70. Ramai-ramai baca. Obat yang diberikan oleh Allah supaya tenang penceramah yang dikritik habis-habisan. Baca 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir. Terus ini suaranya di kuping keluarnya. Ulang lagi. Wala 1, 2, 3. Setelah mendengar ayat ini, anak-anak kami yang jadi pendakwah nanti dikritik itu jangan sedih. Wala tahzan alaihi. Nggak apa katanya? Bohong lo. Itu hadis palsu. Itu nggak benar. Nggak benar. Cara ibadahmu itu beda. Ini salah. Ini khurafat. Anda jangan tersinggung. Wala tahzan alaihim. Wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Pegang itu. Jangan ada ustaz di tengah jalan berantem dengan muridnya. Biasa itu. Sudah. Pak, kenapa tidak boleh tersedih hati dan tidak boleh terpengaruh dengan mereka? Jawabannya tolong hafal kalimat. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, Bangwan, Habib, Muhammad Ali, Dolami, dengar baik-baik. Karena kenapa tidak boleh bersedih? Karena Allah keberpihakannya kepada kita, penceramah. Bukan keberpihakan Allah kepada orang kampung yang menghina-hina ustaz. Tidak. Dari mana kita tahu? Kata Ibnu Katsir, fa innallaha muayyiduka wa nasiruka wa mudhiru dinika ala man khalafahu wa anadahu fil masyariqi wal magharibi. Dengar saya baca. Ini kata Ibnu Katsir. Kenapa Allah mengatakan jangan tersinggung, jangan bersedih, jangan terlalu ambil pusing dengan sikap masyarakat yang menolak dakwah dan membenci pendakwah dan menghina pendakwah. Ini saya nak ngomong begini, belum tentu masyarakat 100% senang dengan suara ini. Tapi kalau di Legoso insya Allah orang-orang baik semuanya. Ini kan kedengaran kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat menerima. Ini bukan di sini. Kalau Legoso aman. Karena pendengar yang masuk ke kupingnya ini semua orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah akan diampuni dosanya dan akan meninggal dalam husnul khatimah. Ini yang saya sampaikan di depan yang lain. Mereka belum tentu bahagia mendengar speaker tengah-tengah malam.
walaupun belum tengah malam ya. Tidak semua bahagia. Tetap Allah mengatakan wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Enggak usah digubris, enggak usah sakit hati, enggak usah ambil pusing. Dari zaman Nabi sudah ada seperti itu. Kalau ada kejadian, tafsir Ibnu Katsir, fa innallaha muayyiduka wa nasiruka. Allah yang membela kamu wahai pendakwa, wa nasiruka, dan Allah yang memenangkan kamu dari lawan-lawanmu yang mengkritikmu wahai pendakwa. Wa mudhiru dinika, dan akan diperlihatkan kebenaran Anda. Yang Anda dakwah itu kebenaran yang Anda dakwah, Allah akan memperlihatkan kepada mereka. Ada man khalafahu, kepada orang-orang yang menentang Anda selama ini. Bagaimana Sayyidina Umar menentang Nabi. Allah wa azhara mudhiru dinika ala man khalafahu. Akhirnya Sayyidina Umar jadi anak buah Nabi, jadi sahabat Nabi, malah jadi mertua Nabi, malah jadi orang-orang yang disuruh-suruh oleh Nabi. Akibat Nabi Muhammad sabar dengan kalimat wala tahzan alaihim. Wa mudhiru dinika ala man anadahu, dan Allah memperlihatkan kebenaran dakwahmu kepada orang yang anadahu, yang keras kepala. Anadahu, yang orang yang menentangmu bukan karena dengan kebenaran, tapi menentangmu karena keras kepala. Karena orang lain tidak mau ada dalam satu kandang ayam, tidak boleh ada dua ayam jago. Ada dalam masyarakat begitu. Hasud, dengki, iri. Kalau ada tetangga kita kaya, kita nggak bisa tidur malam. Maunya ada yang mengganggu dia. Begitu besok pagi kedengaran orang yang kaya itu motornya hilang, yang sakit hati tadi, alhamdulillah. Kenapa satu yang hilang? Kenapa nggak hilang semuanya? Ada orang, kalau Allah memberikan musibah kepada Anda, ada orang yang bahagia. Itu nggak pernah berhenti dalam hidupmu. Maka nggak usah tersinggung. Dari tadi saya ngomong, jawab dulu apa yang Nabi sampaikan. Jelas? Jelas. Sudah. 71. Silakan. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Begini Agus, ini khusus untuk Agus ini dan yang lain. Shadiqin, bukan kuin, bukan shadiqin, bukan begitu Pak. Shadiqin langsung dia, bukan. Jangan kayak kuin, jangan kedengaran kuin.
Shadiqin, bukan. Shadiqin, bukan. Shadiqin, Shadiqin, langsung qin, bukan queen. Nah ini maaf ya. Oh tapi jago, enggak. Cuma kalau dengan orang yang tidak jago, insya Allah jago. Kalau dengan orang jago, Abi murid. Silakan, ulang. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Allah, mantap. Nah, Masya Allah. Boleh 4 tahun lagi boleh nikah. Silakan. Mananya? Dan orang kafir berkata, Hah? Yang pelan-pelan. dan orang kafir berkata, kapankah datangnya azab itu kalau kamu orang yang benar? Dan orang kafir berkata, kapankah datangnya azab itu kalau kamu orang yang benar? Coba lihat tantangan dakwah itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hai umatku, hai rakyatku, nanti kamu akan datang hari kiamat. Menyesal kamu. Jawaban rakyat bukan takut. Emangnya kapan datang kiamat? Besok. Kalau kamu benar apa yang kamu ngomong, kapan datang kiamat? Besok. Itu bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang, maaf, kita bilang, Bapak, nggak usah marah-marah sama saya. Maaf, nanti ketahuan sama orang tua saya ngamuk-ngamuk. Nanti kan gitu kita bilang. Dia jawab, datang orang tuamu satu kampung gua patahin lehernya. Nah itu model itu. Sini, mana ayahmu? Mana keluargamu? Mana orang-orang yang tongkak gua patahin lehernya? Itu sama. Apa? Wa yaqulun, mereka berteriak. Mata hadzal wa'du? Kapan ini hari kiamat datang? In kuntum shadiqin. Kalau kamu orang benar, maka kapan? Itu ditantang loh. Maka datang sekarang banyak. Kalau kita bilang, saya punya paman. Paman saya polisi. Dia bilang apa? Polisi mana? Sini gua kentokin dalam mulutnya. Begitu dihadang, diancam, dihina. Itu udah biasa. Jangan terlalu. Jawabannya apa? Wala tahzan. 1, 2, 3. Jawabannya bagaimana? Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Itu jawabannya. Contoh, ini yang belajar di Kalbun Salim, mahasantri, ketemu di jalan dengan teman-temanmu. Mereka belajar ke Amerika, mereka belajar ke Eropa, mereka belajar ke luar negeri, ketemu dengan kamu. Dia bilang apa? Ya udah, kamu masuk pesantren. Kapan selesainya? Udah nanti goreng itu kamu punya kita banyak goreng jadi makanlah. Kapan ada duit orang pesantren tuh? Pesantren cuma jagonya tahlilan doang. Ini tantangan loh. Dan Anda jangan gubris. Tidak sedikit orang lulusan pesantren yang kaya, alhamdulillah, terhormat, alhamdulillah. Kaya-kaya orang-orang lain kerja di instansi ini, instansi sana, belum tentu halal dan thayyibah. Jawab serentak jelas. Semangat dikit supaya semangat jelas. Tidak usah dikocok-kocok, biarin aja. Tapi yang saya tahu orang-orang yang nyantri seperti ini, nggak ada 1 rupiah pun masuk uang haram dalam perutnya. Kalau ada yang bilang, oh belum ada kesempatan, insya Allah anak mahasantri sangat baik. Anak mahasantri contoh yang paling andal dalam masyarakat. Mahasantri bukan macam-macam. Sekedar kita
kita bisa hidup normal, tidak usah kaya-kaya amat, tapi mati meninggal dunia tidak banyak beban dengan tanggung jawab dengan Allah. Lebih baik daripada Anda di dunia ini mobil saja adalah puluhan digerasi, fasilitas luar biasa, belum meninggal dunia masih sakaratul maut saja sudah menjadi masalah. Jawab serentak jelas. Ya, makanya ayat ke-72. Qul asa, silakan. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون Katakanlah Muhammad, bisa saja azab yang kalian minta itu sudah dekat. Katakanlah Muhammad, bisa saja azab yang kalian minta itu sudah dekat. Iya. Mereka menantang, nanya apa tadi? Kalau kamu hai Muhammad mengatakan hari kiamat, kapan datang? Silakan datang hari kiamat. Itu kan ditantang. Seperti kita bilang begini, bapak-bapak dan ibu-ibu rakyat Indonesia, kalau kita tidak merubah berakhlak mulia, kalau kita terus merongrong agama Allah, kalau kita terus menghina Allah dan Rasulnya, menghina agamanya dan ulama-ulamanya yang penyambung lidah Rasul, kita hina, tunggulah azab Allah. Kan begitu dakwah. Mereka jawab apa? Mana azab Allah? Saya menghina ulama, saya menginjak-injak Al-Quran. Mana azab Allah? Masukkan dalam badanku ini. Dibuka mulutnya. Mana azab? Masukin. Itu persis seperti ini. Jawaban Allah, qul, katakan hai Muhammad kepada orang yang menghina azab Allah itu, asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Dalam waktu dekat tidak lama, sebahagian yang kamu inginkan akan ditegur oleh Allah. Itu jawabannya. Kapan? Tidak ada urusan kapan. Itu kalau kamu terus begitu caranya, ya. Allah Subhanahu wa taala ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun, akan dekat sekali datang bala-bala, sebahagian bala yang kamu mohon dipercepatkan oleh Allah. Terjadilah, maaf, Indonesia kalau, tapi jangan diaminin. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Kurang semangat. Mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja. Amin. Kalau rakyatnya merongrong agama Allah, kalau andai kata rakyatnya merongrong agama Allah, jawabannya bala Allah akan turun. Kalau orang mengatakan mana bala Allah, silakan suruh turun. Jawabannya salah satu cara turun agama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya negara yang berhak makmur, negara itu jadi miskin. Negara yang berhak makmur, negara itu jadi miskin. Ini salah satu teguran Allah.
Contoh, ini contoh. Kurang apa di negara kita Indonesia, Bapak dan Ibu? Kurang apa? Di Indonesia ini kurang apa? Seluruh yang ada di negara yang lain, di dalam bumi Indonesia ada semuanya. Cuma kenapa negara kita miskin? Jawabannya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, karena belum ada pengelola negara yang benar. Ini bukan jawaban. Kapan ada pengelolaan yang benar? Sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun sudah merdeka. Masa belum ada pengelola negara yang benar? Jawabannya bukan itu. Negara yang kaya, terus negara itu miskin. Negara yang semua ada dalam berbumi, tapi rakyatnya miskin. Jawabannya sebabnya adalah setiap hari rakyat bukan berakhlak mulia, malah rakyat dan bergabung dengan orang-orang yang mengklaim dirinya pembesar negara untuk merongrong agama Allah, untuk menghina agama Allah. Salah satunya Allah buat negara dalam buminya kekayaan yang luar biasa, tapi rakyatnya tetap pada miskin. Itu namanya negara tidak berkah. Apa tujuan Nabi? Kalau mau negara Indonesia makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai umat Islam, wahai rakyat negara Republik Indonesia yang kita cintai, ayo bela agama Allah, ayo berakhlak mulia, jangan jahat dalam negara, jangan nakal dalam negara, selamatkan bangsa sebelum mereka hancur. Insya Allah tidak lama akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jawab serentak jelas. Negara ke depan kami sangat menitip kepada kalian anak muda. Negara ke depan, kemakmuran negara Republik Indonesia yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita cintai, sangat kami mengharapkan jadilah kalian sebagai orang yang menyelamatkan bangsa ke depan. Pokoknya pesan Nabi, jangan sampai negara Indonesia hilang di peta dunia. Negara Indonesia tetap sampai dunia kiamat masih ada negara Indonesia. Jangan berubah kepada kalimat yang lain. Kalau sudah berubah, berarti Indonesia hilang di atas peta dunia. Banyak yang hilang. Saya ngomong, dulu Israel gak ada di peta dunia. Negara Israel gak ada. Coba lihat peta dunia yang 100 tahun yang lalu, gak ada Israel. Yang ada terpampang Palestina. Tapi sekarang peta-peta yang dibuat sekarang, Israel paling besar, Palestina nggak ada lagi kalimat, nggak ada negaranya. Ini yang kita khawatirkan kepada Indonesia. Kalau melihat sejarah, Allah Ta'ala alam, masuk sedikit. Kenapa orang Palestina dijajah oleh Israel? Salah satunya adalah di saat Israel Yahudi dihabisin oleh Hitler dari Jerman, mereka tidak punya negara, kocar kacir seluruh dunia. Akhirnya dia datang ke wilayah Arab, ke Palestina,
dia minta untuk tumpang sebentar karena dia terzalimi. Orang Palestina orang baik-baik. Kamu datang minta perlindungan, dilindungi. Kamu datang tidak dihormati, diterima. Malah dikasih makan, dikasih lahan untuk bercocok tanam. Lama-lama apa kejadiannya? Tahun 49 mereka membuat sebuah negara. Sampai sekarang susah diaturkan. Malah orang yang berjasa kepada mereka, penduduk asli Palestina, di bumi hanguskan, di genosida, dihabiskan, pembantaian di mana-mana. Tidak berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidup mereka. Indonesia juga akan begitu kalau salah kaprah. Jangan berbaik-baik banget dengan orang bukan penduduk asli. Anda boleh memberikan, tapi jangan hati-hati. Akan disikat habis Anda sampai mereka kuat. Palestina disikat habis oleh bangsa Yahudi setelah bertahun-tahun. Hati-hati. Contoh yang kedua. Ini contoh, maaf. Anda punya istri nggak? Punya. Hati-hati. Nanti istrimu jangan kemana-mana dibawa oleh sopirmu. Sopir jangan suruh antar istrimu. Takut nanti istrimu berpindah tangan kepada istri sopir. Maka saya bilang Indonesia, penduduk asli pribumi harus paham. Sayang sama orang luar negeri, nggak apa-apa, tapi jangan kasih hati, minta jantung nanti. Istilah orang Jawa betul kan? Kasih hati, minta jantung. Lumayan kalau jantung pisang yang dia minta. Makanya Anda maaf dengan kali lagi. Anda percaya seseorang untuk duduk di bisnismu. Jawaban kalau kurang hati-hati, semua pembelian barang-barang atas nama dia, Anda mau apa? Saya karena ini adalah sensitif, tidak mau saya katakan siapa. Ada orang di Indonesia ini, di Jakarta ini, orang punya jabatan tinggi dulu. Dia beli tanah di sana, beli tanah di sini, tapi atas nama sopirnya. Punya dia. Cuma karena kata, udahlah atas nama kamu nanti juga, mau kagak mungkin kamu ambil. Tiba-tiba ada ratusan hektar. Cukup strategis tanah itu di pinggir-pinggir jalan yang lebarnya 8 meter. Tiba-tiba meninggal dunia bosnya. Kira-kira nama dia tadi dikembalikan nggak kepada anak bos? Kok kurang semangat? Dikembalikan nggak kepada anak bos? Berarti kamu nggak kembaliin. Dan itu yang kejadian. Sampai sekarang ada orang kaya itu hartanya seperti itu. Maaf, kenapa? Makanya kita menghormati. Kita undang pekerja luar negeri, nggak apa-apa. Berhati-hati, jangan sampai dia menjadi membantai penduduk pribumi. Berhati-hati. Kalau sempat terjadi pembantaian, persis seperti orang Palestina menerima kedatangan dan mengundang memberi lahan kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya apa? Itulah kejadiannya. Susu dibalas dengan kurang semangat. Susu dibalas dengan tobat. Ya, sudah jelas. Kurang semangat. Sudah jelas. Ya. Ayat yang ke 73. Silakan.
benar-benar memberi karunia-Nya kepada manusia. Tetapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar memberi karunia-Nya kepada manusia. Tetapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Coba lihat. Siapa Allah, siapa manusia. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Kalau bahasa terjemah yang benar begini, kurang apa Allah dengan manusia? Itu bahasa Betawi loh. Bang Udin, kurang apa Allah dengan kita? Bagaimana? Kurang apa Allah dengan kita? Coba bilang, ada yang kurang? Coba khayalkan, ada yang kurang Allah memberikan dalam hidup kita ini, ada yang kurang? Kalau sempat kita ngomong kurang, masa saya tidak punya mobil, tidak kaya, orang lain pada kaya? Jawabannya begini. Dengar jawabannya. Anak orang di dalam mobil dikasih HP oleh orang tuanya. Ada 5 anak, 5 HP. Dari pertama HP sampai tidur bangun HP. Kupayar ribu-ribu. Dan saya tanya, itu sayang nggak orang tuanya sama anak itu? Sayang nggak? Kenapa? Buka matanya, rusak pikirannya. Dia kalau HP melulu, kapan dia pikir yang lain? Maka pemberian fasilitas bukan pada tempatnya itu adalah penghancuran. Makanya Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita kadang-kadang itu karena sayang Allah sama kita. Saya tanya sekarang, ada yang masuk ke pesantren, kalau tidak ada tujuan Anda nanya enggak? Kemana Pak? Enggak, saya main-main di sini aja. Hati-hati enggak Anda dengan orang itu? Berhati-hati. Apakah Anda nakal? Tidak. Digigit kita ikuti apa benar? Ikuti ini. Berapa kali digigit kaki saya ini? Kelingking saya udah hilang 2. Anak siapa ini? Mana yang pemiliknya? Ya saya canda, gak apa-apa ya. Jangan tersinggung pemiliknya ya. Nanti tetap tidur bersamamu. Ulang. Kurang apa Allah sama kita? Jawabannya, wa inna rabbaka lahu fadlin 'alan nas. Allah luar biasa sayang kepada manusia. Jangan engkau selalu mengatakan Allah sayang. Allah tidak sayang sama kami. Allah sayang sama orang lain. Datang lagi, dari mana datangnya? Gak apa-apa, biar. Ya, pegang di situ. Ada burung di kamar saya. Digigit ini, nggak enak. Jadi kita lagi ngajar begini, burung di kamar saya. Kalau ini nanti Pak cuci, kurung dia di situ. Saya tanya, kita kurung kucing di situ kira-kira zalim nggak? Zalim nggak? Enggak, itu menjaga dia. Jadi begitu kalau Allah tidak memberikan kamu harta, itu bukan apa-apa, bukan Allah zalim, Allah sayang sama kita.
Ya. Jadi kalau Allah berikan nggak bisa kita kelola, maka apa yang Allah berikan itu terbaik untuk kita. Apa firman Allah? Wa inna rabbaka lahu fadlin 'alan nas. Allah sayang, Allah memperhatikan dan menjaga kehidupan manusia. Cuma walakinna aktsarahum la yashkurun. Allah yang sedang Allah berikan kepada manusia, manusia tidak bersyukur. Contoh, di saat mahasantri di universitas tidak bayar, alias dapat biaya siswa. Masuk pesantren tidak sewa asrama, tidak bayar, alias beasiswa. Walakin aktsarahum la yashkurun. Mereka nggak tahu diri. Dianggap ini adalah penjara. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Orang lain pada mencari-cari bagaimana tidak ada pengeluaran. Dulu kan pendidikan lancar, kita nggak keluar biaya banyak, sayang sama orang tua. Walakinna aktsarahum, kurang semangat, ramai-ramai. Walakinna aktsarahum la yashkurun, nggak bersyukur. Kalau tidak bersyukur Allah ambil. Nggak percaya potong tangan saya nanti. Kalau tidak bersyukur Allah ambil. Mana orang lebih baik daripada kalian? Di universitas nggak bayar, di pesantren tidak bayar. Kurang apa Allah kepada kalian? Walakinna aktsarahum, kurang semangat karena kena diri sendiri. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Kalau ngomong sendiri nggak mau dia jawab. Tapi untuk orang lain siap. Ini ayat ini 100% kepada seperti mahasiswa ini, mahasantri ini. Sudah ada yang bersyukur. Tafsir Ibnu Katsir, la yashkurunahu ala dzalika illa al-qalilu minhum. Ada sebagian kecil yang sadar dan berterima kasih kepada pimpinan pesantren, berterima kasih kepada pimpinan universitas atas fasilitas yang telah diberikan. Sedikit, rata-rata, aduh, setahun lagi aku keluar deh, dianggap penjara. 2 tahun lagi aku enggak. Malah yang bilang dulu 6 tahun di pesantren, ini nanti lagi 4 tahun, nggak bosan-bosannya kita. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Saya di Mesir, maaf, 20 tahun kurang dikit, maaf, tidak kemana-mana. Cuma sayang saya tidak mendapat beasiswa sama sekali. Asrama enggak, beasiswa enggak. Beda dengan Dr. Profesor Hamka, beliau asrama beasiswa lagi. Saya enggak. Pak Syahabuddin enggak. Itu berjuang mati-matian kami. Apa istilahnya? Angkut semen, angkat semen, angkat batu bata kerjanya. Jangan coba-coba. Enggak ada kasih beasiswa selama hampir 20 tahun. Kalian baru ingusan, belum keluar sana sudah disambut oleh universitas, begitu disambut oleh pesantren, pulang dan nanti selesai sini disambut dengan kerja, kan cukup. Jawabnya apa? Wa inna rabbaka lahu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Betapa hebat Allah sayang sama kalian, tapi kalian tidak ada yang bersyukur kecuali sedikit. Saya tahu kalian ini tidak tenang di pesantren, maunya bebas, atau kita bebaskan saja. Saya kalau orang yang bebas, saya keluar. Catat nanti, coba lihat. Tapi janganlah.
Janganlah keluar dan janganlah usir. Mudah-mudahan semuanya jadi tokoh agama nanti. Amin. Jawab serentak jelas. Ya. Dua ayat lagi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, 2 ayat lagi. Ayat 74. Silakan. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا Dan Tuhan tahu semua yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, juga apa yang mereka tampakkan. Dan Tuhanmu tahu semua yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, juga apa yang mereka tampakkan. Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Dengar, kenapa orang tidak sholat? Jawabannya dia menganggap Allah nggak tahu. Allah bisa dikibulin oleh dia. Kalau dia tahu bahwa Allah tidak bisa dikibulin dan tahu persis, pasti dia tidak akan meninggalkan sholat. Contoh, dengar. Tengah malam jam 1 malam, mau jalan di luar adalah kosong melompong, lampu merahnya menganga, tidak ada yang lalu. Tapi maaf, ada dada kita langsung kan nyebrang aja, karena nggak ada orang. Oke, semuanya pada jalan, walaupun lampu merah. Pertanyaannya, ada polisi tengah malam berdiri di situ, ada yang lewat enggak? Ada yang berani tembus ke lampu merah? Enggak. Kenapa? Karena ada yang jaga. Terus orang itu tahu bahwa kalau dia melanggar akan ditangkap oleh polisi. Tapi dia tahu enggak kalau dia melanggar, tidak salat, tidak ibadah, ditangkap oleh Allah? Tahu enggak? Jawabannya tidak mau tahu. Kenapa? Kalau begitu dia lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah. Orang yang model begini hari akhirat akan dibiarkan oleh Allah. Lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah. Akankah Allah hari akhirat membiarkan orang itu? Tidak. Hari ini baru kamu tahu nih. Dulu kamu hina-hina agamaku. Kamu tidak mendengar apa ngomongku. Udah, please masuk. Kosong kok dalamnya. Masuk. Kosong dalamnya. Tapi ya Allah, bagaimana saya masuk? Saya dengar orang nangis di sana menjerit-jerit. Enggak masuk. Seperti congkak dulu kamu di dunia tidak mau ibadah, tidak mau mengamalkan kebaikan, terus setiap hari merok-rok agama Allah, tidak sayang-sayang sama agama, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, malah di atas kuburan, kamu maaf ketawa-ketawa ketiwi tengah malam, itu kan kuburan itu. Kenapa kamu tidak sadar hari akhirat akan diancam oleh Allah? Masih tidur? Ulang, masih tidur? Din, minyak angin ambil. Kita tetes dalam mata, nggak usah banyak, 1 tetes 1 orang.
Insya Allah sampai subuh nggak tidur. Dulu pernah di Lebak Bulus, mahasantri setiap hari dia tidur kalau sudah ngajar tidur. Begitu selesai ngajar ngajak tidur dia. Akhirnya saya paksakan dia, saya suruh pegang sama ketua mahasantri, dipegang pula. Saya bilang saya yang tetes, kamu pegang aja. Tetes kiri satu tetes, minyak angin Cak Kampa, sebelah kiri satu tetes. Sampai besok masih nggak tidur dia. Kau tahu? Kau pernah? Ayo deh, jangan tidur. Wa inna rabbaka Tuhanmu hai Muhammad la ya'lam ma tukinnu suduruhum, sesuatu yang disembunyikan oleh hati mereka Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka perlihatkan. Artinya apa? Disembunyi, diperlihatkan secara sembunyi-sembunyi atau secara belak-belakan. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Enggak usah main kucing-kucingan dengan Allah. Jawab jelas. Saya tanya sekarang, apa arti jangan main kucing-kucingan dengan Allah? Coba baca ayat. Ini ayat ini melarang kita jangan main kucing-kucingan dengan Allah. Apa jawabnya? Baca ayat ini 1, 2, 3. Baca yang besar 1, 2, 3. Allah tahu yang kau sembunyikan, Allah tahu yang kau terang-terangkan, yang kau tidak sembunyikan. Jadi kau usah kucing-kucingan dengan Allah lah. Jelas? Satu ayat lagi 75. Silakan. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Tak ada satupun yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Semuanya tercatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Tak ada satupun yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Semuanya tercatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Begitu luasnya bumi, begitu luasnya langit. Ada enggak yang tidak terdaftar dalam ilmu Allah? Tidak. Begini saya ngomong dulu. Kalian pernah belajar waktu di madrasah ibtidaiyah, di sanawiyah dan di aliyah atau SMP SMA asal sederajat dulu. Sampai sekarang masih paham. Coba googling nanti. Pulang-pulang ke asrama, ke rumah, tidur bapak-bapak, googling. Pertama, bumi itu berapa luasnya? Coba googling nanti, catat. Luas bumi berapa juta kilometer persegi, catat. Setelah itu, matahari berapa besarnya? Kalau ditulis di situ 4 kali bumi, kalau begitu kali 4 kilometer tadi. Catat.
Bulan berapa besarnya? Catat. Kemudian bintang, googling bintang. Bintang nanya berapa jumlah bintang di langit. Google akan menjawabnya. Di atas 1 juta bintang. Di atas 1 juta bintang. Cuma karena letaknya jauh, lebih jauh daripada matahari, kelihatan kecil. Sebenarnya berapa besar bintang itu? Dijawab oleh Google. Google itu kan orang yang nulis pakar-pakar. Dijawab bahwa salah satu bintang, banyak bintang yang kadang-kadang lebih besar dari bumi. Jangan lebih besar seperti bumi saja besarnya. Satu-satu bintang karena letaknya jauh lebih kecil dia. 1 juta seperti bumi ini, di mana Allah taruh? 1 juta bintang satu-satunya sebesar bumi. Di mana Allah taruh 1 juta buah itu? Allah jawabannya Allah taruh di langit pertama. Langit bulat begini, di tengah-tengah itulah ada bumi di situ, ada langit ada matahari di situ, ada bulan di situ, ada bintang-bintang 1 juta bintang lebih. Satu-satu bintang sebesar bumi juga. Di mana Allah taruh? Di lingkaran langit. Itu baru langit pertama. Luas enggak? Itu langit pertama. Luas enggak? Luas banget. Bumi aja luas, taruh 1 juta lagi seperti bumi. Luas banget itu dalam koridor langit pertama. Ada langit kedua. Dari langit pertama dibalut oleh langit kedua. Lebih besar langit kedua atau lebih kecil? Harus lebih besar. Dari langit pertama ke langit kedua 1 jutaan kilometer jauhnya. Berapa besarnya? Langit kedua, ketiga, lebih lagi 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 Sidratul Muntaha. Jawabannya begitu luasnya, tidak terjangkau oleh otak manusia. Jawabannya, satu semut, dengar baik-baik, semut yang hitam naik dalam pesawat terbang. Karena pesawat terbang, dia parkir di Cengkareng. Semut itu masuk dari ban mobil, ban pesawat, masuk dalam apa? Dalam kolong-kolong sayap pesawat. Terbanglah pesawat lewat hutan belukar, hutan Kalimantan, yang laut hutan, lautan hutan. Kemudian semut itu lepas kakinya dari dinding pesawat, dibawa angin. Allah tahu nggak di mana jatuh semut yang hitam itu? Tiba-tiba semut itu jatuhnya di atas pohon yang paling besar di Kalimantan, hutan Kalimantan. Pohon itu datang hujan, akhirnya semut itu jatuh ke dalam batu yang hitam. Semut kecil jatuh dalam batu yang hitam. Kemudian batu yang hitam itu datang ikan makan semut lagi. Semut itu enaklah ikan. Ikan itu dimakan oleh ikan yang lain. Ikan yang lain dimakan oleh manusia. Kemana semut itu? Allah tahu perjalanan semut kemana. Siapa yang lebih hebat daripada Allah? Itu namanya wa ma min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabim mubin. Semua masalah yang ada dalam langit, di bumi, di
matahari, di bulan, di bintang-bintang yang sejuta bintang, semua di langit pertama, kedua, ketiga, Sidratul Muntaha, semua makhluk Allah tahu perjalanannya. Wa ma min ghaibah, nggak akan luput dari ilmu Allah. Pertanyaannya, Allah yang itu yang kamu khianat, Allah yang itu yang kamu khianat. Allah yang mana yang kamu khianat? Tidak mau salat, tidak mau patuh sama Allah, merongrong agama Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan begitu hebat itu. Betapa dahsyatnya kurang ajar kalian yang tidak beribadah kepada Allah. Jawab serentak jelas. Illa fi kitabim mubin, semua rapi dalam buku Allah, dalam catatan Allah, rapi dan rapi. Makanya ayolah, umur tidak lama, umur kita tidak lama, tingkatkan ibadahmu kepada Allah, perbanyaklah amalan saleh sebelum mati. Ada kurang sana, kurang di sini, saling memaafkan. Ada cacat sana, cacat sini, saling memaafkan. Ayo kita nekat dan tekad untuk selalu dekat dengan Allah sebelum kita berpulang kepadanya. Jawab serentak jelas. Bapak-bapak dan ibu dari Zoom, mahasantri pada alhamdulillah pada sudah apa? Sudah mengisyaratkan jam sudah menunjuki jam 9:30. Biasanya sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi kita belajar 1 jam sampai 1 jam setengah. Alhamdulillah. Ya, makanya ayo bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ambillah hikmah dan ilmu dari kajian ini. Mudah-mudahan kita hidup di dunia terhormat dan di akhirat terhormat. Ke depan insya Allah ayat 76. Anak-anak kami mahasantri tolong catat. Ke depan ayat 76 insya Allah. Pelan-pelan, dikit-dikit, lama-lama jadi sakit. Asal jawab aja. Sedikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang dari Zoom, silakan. Alhamdulillah dari Zoom semua angkat tangan, kami sudah paham semuanya. Yang hadir dalam kajian ini, alhamdulillah malam ini memang banyak sekali, masya Allah. Motor-motor hampir tidak muat. Ini sampai ke sana ke pintu-pintu motor jamaah ya. Ya Allahu Akbar. Sampai sana, masya Allah. Sampai lah. Ini kok sampai ke gedung mahasantri parkirannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lain kesempatan yang dalam Zoom ini juga akan gabung insyaallah. Amin. Silakan. Ada yang bertanya? Ya. Saya tanya aja ini. Ada Habib Ridwan. Ada yang bertanya enggak? Habib Ali? Enggak ada. Habib Lahmi? Enggak ada. Habib Ade? Ada. Alhamdulillah. Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.